Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati Nindita Putri dari Program Studi Administrasi Publik kelas semester 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam definisi yang lebih tegas, korupsi politik mencakup pembuatan kebijakan politik. Korupsi politik atau korupsi besar terjadi pada sistem politik tingkat tinggi. Korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, situasi, status, dan kekayaan mereka. Kemudian, korupsi politik dapat dibedakan dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, di mana korupsi dalam administrasi negara dalam implementasinya diakhiri oleh politik. Korupsi politik
tidak hanya mengacu pada penyalahgunaan sumber daya, tetapi juga mempengaruhi cara keputusan itu dibuat. Korupsi politik merupakan sesuatu yang lebih daripada penyimpangan dari norma-norma formal dan hukum tertulis, dari kode etik profesional dan peraturan peradilan. Korupsi politik terjadi ketika undang-undang dan regulasi lebih kurang disalahgunakan secara sistematis oleh penguasa, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang agar sesuai dengan government village kepentingan mereka. Jadi, kesimpulan dari mata kuliah pendidikan anti korupsi tidak kalah penting untuk diterapkan sejak dini pada peserta didik serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang kebijakan untuk memasukkan konsep ini ke dalam kurikulum pendidikan yang mendasari semua ini, karena korupsi yang terjadi di negara kita sudah pada tahap sangat kritis atau mengkhawatirkan dan mempunyai dampak yang luar biasa. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.